Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada manga One Piece chapter 1108 ini diberi judul Perhatikan Dunia. Di awal scene kita diperlihatkan Van Augur menodongkan senjata ke arah Keribo karena merasa terganggu. Lalu Devon menanyakan siapa yang menghadangnya itu. Van Augur menjelaskan orang itu adalah Keribo si rambut basah. Merasa terancam, Keribo memohon kepada mereka. Namun Van Augur menegaskan, kau mungkin seorang bajak laut, tapi ini adalah pulau milik pemerintah dan ada banyak orang yang mengincar nyawa kapten, kata Van Augur. Lalu Keribo dengan ketakutan menjelaskan lebih lanjut, kau salah paham. Kumohon, percaya padaku. Jika kalian membunuhku di sini, Kapten Tis juga akan membunuh kalian. Mendengar pernyataan Keribo, Van Augur menanyakan apa alasannya. Keribo menjawab, karena aku punya informasi yang sangat berharga. Informasi yang sangat sulit untuk didapatkan. Informasi tentang senjata kuno yang memiliki nama para dewa. Pertama adalah kekuatan aneh dari Putri Shirahoshi dari Pulau Manusia Ikan yang dikenal sebagai Poseidon. Kemudian Pluton yang berada di dasar Wano. Di dunia ini orang-orang yang mengetahui keberadaan kedua hal itu hanyalah kru topi jerami dan aku. Jika kalian membawaku ke kapten kalian, aku akan menyerahkan informasi itu secara cuma-cuma. Aku yakin dia akan senang bahwa aku bersama kalian. Aku tahu aku bisa berguna. Belum sempat mendapat respon dari Van Augur maupun Devon, scene pindah sob. Kali ini diperlihatkan para marinir yang berhadapan dengan Pacifista. Mereka menginstruksikan untuk berhenti menembaki Pacifista. Namun Pacifista terus menyerang mereka. Melihat Pacifista yang terus menggila, Kroco marinir berkata, perisai gelembung itu lagi. Aku tidak pernah menduga kita akan mempelajari tentang kekuatan senjata ilmu pengetahuan dengan cara seperti ini. Namun bukan hanya marinir Kroco saja yang panik. Wakil Admiral pun juga demikian. Dimulai dari Bluegrass. Ini menyebalkan sekali. Kita sendiri akan rugi jika kita menghancurkan unit-unit itu. Lalu Hon. Ini mungkin belum pernah terjadi. Tapi apakah bisa jika kita menghentikan Buster Call-nya untuk saat ini? Kemudian Guillotine. Vegapunk sendiri yang telah memberikan chip otoritas untuk memerintah Pacifista kepada Bacalut itu kan. Tidak mungkin kita bisa berhenti. Setelah ini, tidak diragukan lagi kalau dia adalah seorang pengkhianat. Kita harus fokus untuk mengembalikan Pacifista ke pihak kita. Setelah itu, Doberman. Itu berarti kita harus menyingkirkan Jewelry Bonnie. Seluruh wakil Laksamana yang tersedia segera tinggalkan pos kalian dan pergi buru dia. Rute pelariannya saat ini dari pusat Fabrio Stratum akan membawa ke pantai timur laut. Kita harus melenyapkannya. Lalu tanpa basa-basi wakil Admiral Tosa langsung berlari untuk menyerang Bonnie dan Franky. Dimengerti, di sini Tosa. Aku berada tepat di belakang mereka. Aku akan menghentikan mereka. Jari-jari ini akan menyeret dia ke neraka. Jari-jariku ini bahkan bisa merobek baja, kata Tosa. Melihat Tosa mendekat, Franky dan Bonnie terkejut bukan main sob. Untungnya bala bantuan datang dan langsung menghantam Tosa hingga tersungkur dengan keras. Seketika Franky CS dikejutkan kembali akan hal yang sudah di luar nulur. Ada raksasa di pulau ini. Apa mereka juga musuh? Kita sedang buru-buru kau tahu, kata Franky. Lalu raksasa itu bertanya siapa mereka ini. Dan ternyata raksasa itu adalah Dory dan Brogy. Kami memeriksa poster buronan untuk memastikan kami mengenali anggota-anggota baru mereka. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang terlihat familiar. Apa kalian peneliti? Kami datang untuk menemui topi jerami, kata Dory dan Brogy. Lalu Franky menanyakan tujuan mereka mencari Luffy. Untuk apa? Luffy adalah kaptenku. Apa kalian punya dendam kepadanya? Brogy dan Dory menjawab, tidak, bukan seperti itu. Kami berhutang budi kepadanya. Kami adalah prajurit dari Elbaf. Jika kalian adalah temannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kalian. Melihat bahwa para raksasa adalah rekan, Bonnie meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Luffy, Sanji, dan Vegapunk. Tentu saja mereka menerimanya dengan senang hati.
Nama-nama itu membawa kenangan untukku. Tentu saja gadis kecil, Vegapunk. Dia orang yang dibicarakan peneliti itu kan. Setelah itu Brogy menyerahkan Franky CS kepada krunya untuk dibawa ke kapal. Kemudian Franky berkomentar mengenai pasukan raksasa di hadapannya. Pasukan raksasa ya? Apa mereka ini master yang selalu dibicarakan Usopp? Scene pindah ke Wakil Admiral lagi sob. Wakil Admiral Urban bingung kenapa koneksinya dengan Tosa terputus. Lalu Pomsky berasumsi apa raksasa menaklukkannya. Ia juga memutuskan untuk pergi ke pulau. Lalu Bluegrass menawari tumpangan menggunakan si Beast Weapon untuk menyerang dari laut. Doll menaiki dan berkata, kapal yang ada di pesisir timur laut itu pasti dari Elbaf. Bluegrass menanggapi, keberuntungan kita semakin buruk. Raksasa itu bukan musuh yang mudah. Apa kalian pernah menghadapi mereka? Tanya Bluegrass lebih lanjut. Lalu Doll menjelaskan, komandanku sekitar 20 tahun yang lalu adalah seorang raksasa. Bluegrass menanggapi kembali, 20 tahun yang lalu kau pasti sedang membicarakan tentang Saul. Dia memang orang yang kuat. Panel pindah ke Franky CS. Pasukan Elbaf bertanya di mana yang lain. Franky menjawab di laboratorium di atas awan. Mereka bertanya lagi apakah di Pulau Langit. Franky menjawab mereka ada di atas kita. Scene pindah ke pertarungan utama. Terlihat Saturnus bangkit kembali dan menghampiri Luffy CS. Di saat yang sama, Sanji bertanya kepada Vegapunk bagaimana cara untuk menyelamatkannya di saat Vegapunk tidak bisa bergerak. Lalu Vegapunk menjawab, "Au, jika kau mencoba memindahkanku, aku akan mati karena pendarahan dalam." Sekarang Saturnus sudah menampakkan dirinya dengan wujud raksasa yang mengerikan. Namun perubahannya itu belum digubris oleh Luffy CS karena mereka masih fokus untuk menyelamatkan Vegapunk. Sedangkan di sisi Vegapunk ia sudah pasrah akan takdirnya dan ada beberapa hal yang harus ia lindungi di Pulau Egghead. Ia juga berharap sistem komando Bonnie tetap menjadi rahasia sampai Bonnie sedikit lebih tua. Vegapunk juga meminta kru topi jerami menjaga Bonnie dikarenakan Bonnie akan menjadi incaran angkatan laut di sisa hidupnya. Tak berselang lama Saturnus sudah mendekat dengan mereka. Melihat wujud Saturnus saat ini, Sanji berkata, kelihatannya dia sudah berhenti mencoba untuk terlihat seperti manusia. Tatapan matanya aneh dan sepertinya seluruh tubuhnya dilapisi oleh racun. Lalu tanpa basa-basi lagi Saturnus langsung menyerang mereka. Dengan spontan Sanji membawa Vegapunk dan berteriak, "Luffy, menghindar!" Luffy menjawab, "Tidak masalah. Sanji, kau bawa kakek pergi dari sini. Jangan berhenti meskipun jika dia berteriak kesakitan," jawab Luffy dengan cengengesan. Sanji pun menuruti perintah sang kapten. Dalam perjalanan Vegapunk berkata, "Berhenti. Aku bilang tidak apa-apa, tinggalkan aku, Sanji." Sanji menjawab, "Diamlah, kita akan mencari jalan keluarnya." Namun tiba-tiba Kizaru muncul dan menendang Sanji. Hal ini membuat Vegapunk terjatuh darinya. Setelah itu Kizaru tanpa ragu lagi langsung menembakkan laser ke arah Vegapunk hingga menembus tubuhnya. Sontak hal itu membuat Luffy sangat terkejut. Di sisi Sanji ia langsung bangkit kembali dan menolong Vegapunk menjauh dari Kizaru. Namun Kizaru tak tinggal diam saja sob. Kizaru langsung mempersiapkan serangan susulan. Namun hal itu tak akan bisa terjadi karena Luffy berubah ke mode raksasa dan langsung menangkap dua mangsa sekaligus. Sekarang Kizaru dan Saturnus tak dapat melakukan apa-apa di tangan Nika. Dan kalian berdua, kalian sadar, tidak mungkin aku membiarkan kalian pergi kan? Kata Luffy. Terlihat Kizaru mengeluarkan banyak darah dan ia seperti kalah sepenuhnya. Pindah di sisi Sanji. Sambil menggendong ia berkata, "Vegapunk, sial, jangan mati." Lalu Sanji melihat Vegapunk tersenyum. "Hei, kenapa kau tersenyum? Bertahanlah." Tak berselang lama Punk Record dengan visual Vegapunk menyala. Lalu Vegapunk berkata kepada seluruh dunia, "Tes 1, 2, 3. Perhatian, dunia. Halo semuanya. Ini adalah Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius terhebat di dunia. Aku yakin pesan ini akan mengejutkan kalian semua. Tapi tolong dengarkan aku. Apa yang akan aku beritahu kepada kalian adalah kebenaran tentang dunia kita." Dunia pun merespon, namun belum sempat mengutarakan responnya, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak
bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.